Bab 266. Hanya saja, wanita lebih pintar menyembunyikan semua rasa itu. Ditambah sering pura-pura jaga image padahal malu-malu mau. Langsung mandi saja, Kak. Biar gak gerah, tukas Raya tanpa berani menatap Rayhan. Ia memalingkan tatapannya ke sembarang arah. Iya, bentar lagi, Dek. Tunggu keringatnya kering dulu, jawab Rayhan yang malah duduk di sisinya. Adek belum mandi. Lanjutnya sambil menatap Raya. Belum, nungguin baju ganti lagi dianterin Mbak Riri, jawab Raya. Oh, belum ada. Kalau lama, biar aku yang bawain ya. Kasian adek jadi gak bisa kemana-mana, tawa Rayhan. Gak perlu, Kak, beneran. Kayaknya Mbak Riri bentar lagi datang. Soalnya tadi udah bilang iya, timpal Raya. Baiklah, kalau gitu, aku mandi duluan ya, gantian, kecuali. Mau barengan? Goda Rayhan sambil mengulum. Senyum. Ish, nanti tiba-tiba ada yang ketuk pintu, gimana? Jawab Raya sambil mendelik kesal. Gak apa-apa. Pasti dia paham kok. Yang di dalam kamar adalah pengantin baru. Jadi kalau pintunya gak dibuka, artinya lagi apa? Timpal Rayhan makin membercandai sang istri. Kak, mandi gak? Raya mendorong pelan badan suaminya itu. Kalau enggak, mau apa? Bukannya berdiri, Rayhan malah memepetkan badannya pada Raya. Mau teriak, timpal Raya spontan. Teriak aja. Paling dituduh yang enggak-enggak, balas Rayhan sambil terkekeh geli melihat respon Raya yang sedikit panik. Kak. Raya mendengus kesal sambil melipat kedua tangannya di D4 Merajuk. Kalau ngambek gini bukannya takut malah gemes. Apalagi lihat bibir mengerucut ini, tutur Rayhan sambil mencomot bibir Raya dengan tangannya. Ish. Raya pura-pura menepis pelan tangan sang suami sambil mengulum senyum malu-malu. Di saat bersamaan, ketukan di pintu kamar mulai terdengar. Membuat mata Raya melebar bukan main. Refleks itu mendorong tubuh Rayhan yang masih bertel 4 jang D4 94. Mbak Riri, desisnya panik. Cepetan ke kamar mandi, lanjut Raya semakin mengencangkan dorongan tangannya. Sayang, tenang, hai, tenang. Rayhan memegang kedua bahu Raya. Ia paham, sebagai pengantin baru, Raya akan merasa sangat malu jika diketahui sedang berduaan seperti itu. Aku mandi, iya. Adek buka pintunya, lanjut Rayhan begitu pelan. Sebelum berbalik, ia senempatkan dulu untuk mengecvepe bibir Raya yang masih mematung. Setelah itu, barulah ia melangkah menuju kamar mandi. Sementara Raya malah tertegun sembari memegangi bibirnya sendiri. Bunga-bunga cinta itu kembali bermekaran semakin merekah di hatinya. Rai, ini Mbak Riri. Raya terkesiap saat mendengar suara Riri diikuti dengan ketukan pintu untuk kedua kalinya. Lekas ia melangkah menuju pintu. Iya, Mbak, timpalnya kikuk kemudian membuka pintu kamarnya sedikit. Ini bajunya, kata Riri sambil tersenyum. Yang ini beneran kan bajunya? Gak ngerjain lagi? Tanya Raya memastikan. Enggak. Lagian pengantin baru mau ngapain sih keluar kamar? Mending diam aja terus di kamar, balas Riri. Cek, ngapain? Kayak gak ada kerjaan aja, timpal Raya sambil mendelik. Ponakan atau udah bangun pagi-pagi gini? Kangen ya mau digendong? Nanti, ya. Atau belum mandi? Bau asem, lanjut Raya sambil mencubit pelan pipi gembil Siva yang ada dalam gendongan Riri. Emang tadi subuh gak mandi? Gak keramas. Kelakar Riri sembari tertawa geli.
Ih, apaan sih, kepo. Raya memutar bola mata jengah dengan candaan kakak tirinya itu. Dah, Siva. Ate masuk dulu ya. Jangan ngintip, lanjut Raya sambil menutup kembali pintu kamarnya. Riri terkekeh sendirian melihat tingkah adik tirinya itu. Ia kemudian berbalik dan berjalan menuruni tangga sambil menggendong Syafia yang berkali-kali mengoceh dengan suara menggemaskan. Hai, Ri. Dari mana? Sapa Ayu yang berada di ruang depan rumahnya. Anterin baju ganti buat Raya, jawab Riri apa adanya. Cek, Raya. Padahal baju doang tinggal bilang sama aku. Aku kebetulan bawa baju ganti beberapa. Mau disimpan di sini sebagian, jadi kalau kapan-kapan pulang ke sini, gak perlu bawa baju lagi, timpal Ayu. Sungkan mungkin, balas Riri. Via sudah bangun. Lanjut Riri mengganti obrolan. Belum. Semalam lumayan sering kebangun. Makanya paginya malah nyenyak, jawab Ayu. Siva pintar ya, pagi-pagi gini sudah bangun. Sudah ikut ibu jalan-jalan, lanjutnya sembari memainkan lengan mungil Siva. Iya. Siva kalau malam sudah mulai anteng tidurnya. Paling kebangun 2 kali doang buat minta ASI, jawab Riri sambil tersenyum simpul, dalam hatinya ia sungguh bersyukur, karena putrinya itu termasuk bayi yang tidak rewel. Seolah mengerti jika sang ibu merawatnya sendirian tanpa seorang suami. 95. Syukurlah. Semoga Via juga makin gede makin anteng tidurnya, timpal Ayu. Amin. Riri menyahut pendek. Aku pulang dulu ya, Yu. Siva belum dimandikan soalnya, lanjutnya. Iya, Ri. Aku juga mau ke kamar. Mau lihat Via takutnya kebangun. Tadi ditungguin Mas Davin soalnya, balas Ayu. Riri mengangguk kemudian berjalan menuju luar rumah itu. Tanpa diduga, di halaman rumah, ia justru bertemu dengan Nuri yang sedang jalan-jalan pagi ditemani Riki. Mbak Riri. Dari mana? Sapa Nuri penuh senyuman. Riri membalas dengan senyuman serupa. Lalu menjawab persis seperti yang dikatakannya pada Ayu. Oh. Siva ikut juga ya. Makin besar makin cantik aja ini anak, timpal Nuri sambil menatap Siva gemas. Tak berani pegang-pegang. Nur, ayo jalan pagi lagi. Riki yang sedari tadi terdiam mulai bersuara. Bentar, Mas, aku capek, jawab Nuri. Aku ambilkan minum dulu kalau gitu, balas Riki sambil melangkah menuju rumah. Matanya tak sedikit pun melirik Riri. Sudah berapa bulan, Mbak? Tanya Nuri lagi. Tatapannya masih pada Siva yang sedang mengemut jarinya sendiri. 5 bulan, Mbak, jawab Riri. Wah, gak kerasa ya. Timpal Nuri sambil tersenyum. Riri mengangguk pelan. Tatapannya beralih pada perut Nuri yang sudah nampak membuncit. Kehamilannya Mbak sudah berapa bulan? Kini giliran Riri yang bertanya. Sudah 7 bulan, jawab Nuri sambil tersenyum kikuk. Oh, sebentar lagi, ya. Gak kerasa 2 bulan lagi lahiran, timpal Riri. Nuri mengangguk pelan sambil mengelus lembut perutnya sendiri. Senyum yang semula terukir di bibir Nuri perlahan meredup. Riri sedikit mengernyit melihat raut kesedihan di wajah Nuri. Bukan kebahagiaan apalagi antusiasme untuk menyambut kehadiran sang bayi. Lalekas menggeleng pelan. Mengenyahkan pikiran yang bukan urusannya. Kalau gitu, aku permisi ya, Mbak, kata Riri buru-buru. Tak enak berada di sana terlalu lama. Iya, Mbak. Dah Siva. Nuri melambaikan tangan sekilas pada anak perempuan yang rambutnya mulai tumbuh tersebut.
Riri hanya membalas dengan senyuman kemudian melanjutkan langkahnya untuk kembali ke rumah. "Mbak Riri." Panggilan Nuri yang hampir sampai gerbang membuat Riri kembali menoleh. 96. Tawaran lamaku masih berlaku. Dan aku selalu menunggu jawabanmu, lanjut Nuri dengan raut wajah nampak serius. Tak ada sorot bercanda sama sekali. Riri hanya mengernyit keheranan. Ia tak menanggapi apa-apa. Kembali berbalik dan berjalan cepat menuju rumahnya. Aneh. Aku pikir sudah berubah. Ternyata masih belum normal, omel Riri sepanjang langkahnya. Riri tak habis pikir, kenapa ada seorang wanita yang terus-terusan menawarkan suaminya sendiri pada wanita lain. Padahal kebanyakan wanita, tak ada yang ingin diduakan. Sudahlah, gak perlu dipikirkan. Gumam Riri. Kalau mau keluar kamar sekarang, gak apa-apa kok, Kak. Aku masih siap-siap soalnya, kata Raya yang sedang mematut diri di cermin. Bersiap dandan tipis-tipis agar wajahnya lebih fresh. Rambut Raya masih digelung ke atas karena baru saja selesai mandi. Kali ini dia tak lupa membawa handuk dan baju ganti. Hingga pas keluar sudah tertutup sempurna. Tinggal kepalanya saja yang belum mengenakan jilbab. Nanti aja, Dek, barengan, jawab Raihan sambil melangkah mendekat. Lalu berdiri tepat di belakang Raya. Hingga bisa menatap paras cantik sang istri dari pantulan cermin. Oh, ya, sudah. Raya menyahut pendek. Menyapukan bedak tipis-tipis ke wajahnya lalu mengoleskan lipstik ke bibirnya. Raihan mengulum senyum. Gemas sekali melihat Raya yang sedang memonyongkan bibirnya dan merapikan lipstik tersebut. Tinggal sisir rambut. Bentar ya, kata Raya lagi seraya melepaskan ikatan rambutnya hingga rambut panjang itu tergerai. Boleh aku bantu? Tawar Raihan. Raya tersenyum malu-malu sembari mengulurkan sisir yang sudah dipegangnya. Ambillah. Raihan mengambil sisir tersebut dengan antusias lalu menyisir rambut Raya dengan hati-hati. Pelan-pelan sekali, takut menyakiti. Sakit gak, Dek? Tanyanya untuk memastikan. Raya menggeleng pelan. Bibirnya tersenyum merekah melihat Raihan dari pantulan cermin yang sedang menyisir dirinya dengan telaten. Sudah selesai, kata Raihan setelah melihat rambut Raya sudah rapi. Makasih, balas Raya sambil tersenyum. Ia lekas mengikat rambutnya sembarang kemudian menyambar jilbab yang sudah disediakan. Ayo, Kak. Aku sudah beres. Ajal Raya hendak melangkah menuju pintu. 97. Bentar, Dek. Raihan mencekal pergelangan tangan sang istri pelan. Ini ada rambut yang sedikit terlihat, lanjutnya seraya merapikan anak rambut tersebut ke dalam jilbab. Lalu merapikan kembali jilbab itu agar tak penyok. Raya mengulum senyum penuh haru dan kebahagiaan. Nah, sekarang baru sudah. Cantik sekali, tutur Raihan seolah tak ada bosannya memuji kecantikan istrinya itu. Sebelum melangkah, ia sempatkan mengecup lagi bibir Raya sekilas karena gemas dengan warnanya yang sedikit pink dan terlihat begitu manis. Lagi-lagi Raya mengulum senyum malu-malu dengan pipi merona, apalagi saat Raihan menggandeng tangannya sambil membuka pintu kamar. Keduanya pun berjalan sambil bergandengan tangan menuruni tangga. Namun, karena tak enak banyak orang di bawah sana, Raya lekas melepaskan genggaman tangannya dari lengan Raihan. Malu, belum terbiasa. Nah, ini dia pengantin baru kita sudah turun. Goda Davin begitu melihat kedatangan Raya dan Raihan. Segar sel kali kelihatannya, lanjutnya berkelakar. Vin, kasihan mereka sama-sama malu tuh. Kayak yang gak pernah muda aja, timpal Pak Damar. Kakek, emangnya Davin sudah tua? Davin kan masih muda,
Protes Davin membuat Pak Damar terkekeh. Iya, Papa muda, balas Pak Damar. Hari ini, kalian rencananya mau kemana? Pak Damar menatap Raya dan Raihan bergantian. Kakek dan yang lain mau langsung pulang setelah sarapan nanti. Kalian mau ikut pulang juga atau ada agenda lain? Lanjut Pak Damar menjabarkan. Kenapa diajak pulang sih, Kek? Pengantin baru biarin aja suruh berduaan dulu. Jangan ada yang ganggu. Iya ga, Ray? Davin kembali membercandai Raihan yang terlihat kikuk. Raihan tersenyum malu-malu. Iya, Kek. Kayaknya Ray sama istri mau di sini saja dulu. Besok atau lusa mungkin baru pulang, jawab Raihan sambil melirik Raya. Minta izin ya, Mbak Ayu, lanjut Raihan berganti menatap Ayu. Silakan. Mbak justru senang kalau kalian mau sering-sering tinggal di rumah ini. Daripada kosongkan, balas Ayu. Umi, mau ikut pulang atau di sini bareng Raihan? Tanya Pak Damar pada Umi Aminah. Pulang. Kasihan pengantin baru butuh waktu untuk berduaan, jawab Umi Aminah pengertian. Sementara di dekatnya, ada seorang wanita yang tersenyum getir mendengar semua itu. Nisa. Ia menahan mati-matian hatinya yang terus terkoyak sejak kemarin. Apalagi semalam, ia sampai kesulitan tidur karena D4 yang terasa sesak. Hanya terus meneteskan air mata dalam diam sambil berdoa minta kekuatan. 98. Jadi, Ray, setelah ini rencana kalian bagaimana? Mau cari rumah yang dekat kampus, dekat kediaman kita, atau mau cari apartemen saja? Mungkin kalian ingin memiliki hunian khusus. Selesai menikmati sarapan pagi bersama-sama, Pak Damar menawari sang cucu yang dirasanya berhak atas harta yang dimilikinya. Raihan menoleh pada Raya sebentar sebelum menjawab. Sepertinya untuk sekarang belum memikirkan tempat tinggal sendiri, Kek. Mungkin bisa giliran pulang ke rumah kakek ataupun ke sini. Soalnya Ray yakin, istri Ray juga masih ingin sering-sering ketemu keluarganya. Benar gak, Dek? Ia kembali menatap Raya meminta pendapat. Raya mengangguk pelan. Baginya, tinggal dimanapun tak masalah. Kewajibannya kini hanya satu, yaitu mengikuti sang suami kemanapun dan dimanapun. Meski di hatinya masih sedikit berat andai harus sering-sering berjauhan dengan keluarganya. Baiklah. Tapi kalau tiba-tiba kamu berubah pikiran, tinggal langsung bilang sama kakek. Jangan sungkan. Katakan saja. Sekalian nunggu tanggal pasti dilaksanakannya resepsi pernikahan kalian, timpal Pak Damar. Raihan mengangguk mengerti. Namun dalam hatinya, ia memang merasa sungkan mengandalkan harta kakeknya itu untuk dirinya sendiri. Makanya Raihan mulai berpikir keras agar bisa bekerja sembari kuliah. Karena kini ada sang istri yang menjadi tanggung jawabnya. Ya sudah. Kakek dan yang lain mau siap-siap untuk pulang, mobil yang satu lagi kakek simpan di sini, biar kamu bisa pakai, timpal Pak Damar. Raihan mengangguk mengerti. Makasih, Kek, balasnya. Pak Damar tersenyum sambil mengangguk. Raut wajahnya kini begitu bahagia dan penuh kelegaan. Karena satu-satunya sang cucu yang dikhawatirkannya, akhirnya kini sudah menemukan pasangannya. Ray, titip Raya ya. Kalau ada perilakunya yang tidak berkenan, tolong diingatkan. Karena dia masih harus banyak belajar, tutur Ayu pada Raihan. Insya Allah, Mbak. Kami akan sama-sama saling mengingatkan, balas Raihan. Benar itu. Raihan juga baru pertama kali jadi suami. Belum ada pengalaman. Tapi Umi yakin, kalian akan sama-sama belajar dan saling memahami seiring berjalannya waktu. Ada perbedaan kecil itu biasa.
Ada cekcok kecil itu biasa. Karena menikah itu memang menyatukan dua kepala yang pemikirannya pasti tak sama. Beda pendapat juga hal biasa. Yang penting itu bisa sama-sama menghargai. Bisa saling melengkapi kekurangan satu sama lain, timpal Umi Aminah panjang lebar. Iya, Umi. Raihan mengangguk mengerti. Sementara Raya hanya tertunduk mendengar petuah dari wanita parubaya yang kini berstatus sebagai ibu mertuanya tersebut. Ibu mertua yang kerap sangat ditakuti oleh para menantu baru karena image yang tersebar di kalangan masyarakat buruk, padahal tak semua mertua memiliki perilaku dan sifat yang sama. Karena masih sangat banyak para mertua yang memperlakukan menantunya seperti putri kandungnya sendiri. Kalian baik-baik di sini ya. Kakek gak akan mengekang harus pulang kapan, harus tinggal di mana dan 99. Gimana-gimana. Terserah kalian nyamannya saja. Mau pulang pergi ke sini tiap hari, boleh, asal gak kecapean. Mau pulang ke rumah kita juga boleh karena pintu rumah selalu terbuka lebar. Kamar untuk kalian juga sudah dipersiapkan. Yang penting sekarang, nikmati dan jalani status baru kalian dengan bahagia dan tanpa beban. Ada apa-apa, butuh apa-apa, langsung bilang saja. Karena kakek selalu ada untuk kalian. Begitupun untuk Davin dan seluruh keluarga kita, tukas Pak Damar. Lagi-lagi Raihan hanya bisa mengangguk dipenuhi rasa haru dan syukur yang tiada batas. Karena sudah dipertemukan dan dikaruniai keluarga seperti Pak Damar dan yang lainnya. Keluarga yang selalu bahu-membahu untuk kebaikan dan kebahagiaan satu sama lain. Keluarga yang jauh dari aroma pertikaian dan perebutan harta kekuasaan. Sudah siap semuanya. Pak Damar menatap seluruh keluarganya bergantian. Ayo pulang, lanjutnya. Mereka pun berjalan menuju pekarangan rumah. Bersiap menaiki mobil yang sudah menunggu. Rai, Mbak pulang ya. Ayu sempat memelfek Raya sekilas sebelum menaiki mobil. Raya dan Raihan pun bergantian mencifem punggung tangan Umi Aminah dan Pak Damar yang juga hendak menaiki mobil. Mbak, Raihan, sekali lagi selamat ya. Semoga berbahagia. Dan tolong maafkan kesalahanku. Mungkin setelah ini, kita akan sangat jarang bertemu lagi. Karena aku juga akan fokus bekerja agar cita-citaku datang ke kota bisa tercapai. Agar pengorbanan ibu sama bapak juga gak sia-sia, tutur Nisa. Sama-sama, Nis. Semoga segalanya dimudahkan ya, balas Raya. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Raihan menambahkan. Nisa mengangguk kecil sambil tersenyum samar. Aku pulang dulu. Mau langsung ke kosan? Timpal Nisa kemudian berbalik dan memasuki mobil. Semua orang yang sudah menaiki mobil pun melambaikan tangan pada Raya dan Raihan. Dan sepasang suami istri baru itu melepas seluruh keluarganya dengan senyuman sampai mobil itu melaju melewati gerbang rumah. Sekarang kita kemana? Tanya Raihan sambil tersenyum. Aku harus ke rumah bapak dulu kayaknya, ngambil barang-barang aku di sana. Baju, tas, buku, sepatu, dan lain-lain, timpal Raya. Boleh. Nanti siangan. Kita juga ke supermarket nanti ya, belanja, balas Raihan. Sekarang kita masuk dulu, lanjutnya sembari merangkul pinggang sang istri. Mau ngapain? Otak Raya selalu langsung menyala. Bayangan tentang ritual suami istri yang sebenarnya sudah ditunggu-tunggu tapi juga masih merasa takut, selalu saja mengganggu pikirannya. Ngapain aja terserah. Kan kita suami istri, balas Raihan sambil tersenyum lebar. Rangkulan di pinggang sang istri semakin erat kala keduanya mulai melangkah memasuki rumah. Rumah yang semula riuh ramai itu seketika sunyi senyap setelah para penghuninya pergi.
Tinggal tersisa 2 insan yang cintanya semakin berkobar besar. Nanti siang mau makan apa? Tanya Raya basa-basi. Ia sadar, statusnya kini sudah menjadi seorang istri. Hingga urusan perut sang suami sudah menjadi tanggung jawabnya. 100 M. Apa ya? Lihat nanti saja. Kan mau ke supermarket. Sekalian makan siang saja. Menunya terserah adek. Mau nasi, bakso, dimsum, ketoprak, atau apapun, timpal Raihan. Sekarang, ikut aku ke kamar. Aku mau nunjukin sesuatu, lanjut Raihan sembari merangkul kembali pinggang sang istri yang sempat terlepas. Lihatin apaan? Tanya Raya. Jantungnya kembali berdebar mengingat kini di sana mereka hanya berduaan. Lihat nanti, Raihan tak langsung menjawab. Ia mengajak Raya dulu memasuki kamar. Duduk. Titahnya pada Raya. Ia membantu istrinya itu untuk duduk di kursi di depan sebuah meja kerja yang sudah tersedia laptop yang menyala. Ini mau ngerjain tugas kah ceritanya? Tanya Raya dengan kening berkerut. Raihan mengulum senyum kemudian mengotak-atik kursor di laptopnya. Sampai akhirnya masuk ke sebuah halaman. Jadi gini, Dek. Sebelum memutuskan untuk menikah, sebenarnya aku sudah mulai cari-cari pekerjaan yang bisa dilakukan di rumah sambil kuliah. Alhamdulillah sudah 2 bulan ini, ketemu freelance yang kerjaannya santai. Ya, hitung-hitung ngisi waktu saat kosong saja. Tapi aku janji, aku akan berusaha lebih giat lagi agar bisa membahagiakanmu, Dek. Karena kamu tanggung jawabku, seutuhnya, tutur Raihan menjabarkan. Apa gak akan mengganggu kuliah kakak? Tanya Raya memastikan. Insya Allah enggak. Soalnya aku ingin sekali memberikan nafkah hasil kerja kerasku sendiri. Bukan mengandalkan bantuan dari keluarga, jawab Raihan. Kenapa gak kerja di perusahaan keluarga aja, Kak? Kan tinggal nerusin, tanya Raya lagi. Niat kedepannya memang gitu. Tapi untuk bekerja di perusahaan itu harus fokus. Sementara kuliahku saja baru semester 1. Ilmu yang aku dapat juga belum seberapa. Kalau tingkat 2 atau 3 nanti, mungkin bisa dipikirkan, mau lanjut kuliah umum atau kuliah kelas karyawan. Biar fokus di perusahaan, ungkap Raihan. Raya manggut-manggut mengerti. Ia lalu tersenyum mereka sembari menatap sang suami. Apapun yang kakak lakuin, aku pasti dukung. Semangat ya. Demi masa depan keluarga kecil kita, timpalnya dengan mata berbinar. Makasih ya, sayang. Dukungan dan semangat darimu adalah senjataku yang paling ampuh selain doa, balas Raihan. Sambil nunggu siang, enaknya ngapain ya? Lanjut Raihan seraya mengedipkan sebelah matanya. Ini juga hampir siang loh, Kak. Sudah jam 10. Gimana kalau ke supermarketnya sekarang aja? Ajak Raya. Ia sungguh deg-degan dengan kondisi sekarang yang hanya berduaan. Nanti saja. Sekarang ada proyek yang lebih penting, jawab Raihan dengan tatapan begitu dalam. Raya mengerjapkan matanya salah tingkah. Proyek apa? Tanyanya gelagapan. Proyek yang sempat tertunda sejak semalam, balas Raihan sambil mengulum senyum. Kepalanya mulai ia dekatkan pada wajah sang istri. Sejujurnya, keberadaan seluruh keluarga yang masih berada di sana, membuat Raihan menundanya untuk 101. Sementara, ia khawatir ada gangguan di tengah-tengah permainan. Tapi kini, di sana hanya ada mereka berdua. Pintu depan pun bahkan sudah dikunci hingga tak memungkinkan ada yang datang. Raya tak lagi bersuara. Ia sibuk mengatur degup jantungnya yang kian terasa berlarian, buru-buru ia memejamkan matanya rapat-rapat saat
Bir sang suami lagi-lagi mendarat di B. Birnya. Kali ini lebih lama dan mulai mahir. Bermain-main sejenak di sana untuk beberapa saat. Gig. Tan gig. Tan kecil pun terasa begitu melenakan hingga keduanya larut dalam gelora yang tak bisa lagi dilakan. Apa sudah boleh sekarang? Bisik Raihan sembari menggigit gemas daun telinga Raya. Bukannya menjawab, Raya justru semakin merapatkan pejaman matanya sembari mengis 9 itb. Birnya sendiri. Tentu saja hal tersebut semakin memancing gairah sang suami yang mulai meronta. Melihat sang istri yang sudah pasrah, Raihan lekas membopong istrinya itu menuju pembaringan. Sementara Raya yang masih malu-malu, menenggelamkan wajahnya di D4 bidang sang suami.